Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya di hari ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bersemangat. Yang mungkin saat ini sedang liburan, aduh ya, hari Jumat kita udah mulai masuk kerja dan mudah-mudahan kalian selalu happy. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, temanya adalah ada yang mulai kepanasan melihat perubahan sikapmu ke dia. Nah ya, jadi diam-diam di belakang kamu ada seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikapmu ke dia. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi kalian ya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan chat aja ya, link kontak WA-nya di deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja ya guys, kita akan coba lihat di sini. Kita akan lihat ya, siapakah dia seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikapmu ke dia. Aduh, siapakah ini ya? Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikapmu ke dia. Siapakah dia seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikap kamu ke dia saat ini. Tuh, ada dua kartu ya, jadi kita ambil yang paling strong yang atas ya. Jadi kita lihat di sini ada kartu Three of Swords. Wow, saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang menderita kepanasan ya, terbakar api cemburu dikarenakan perubahan sikap kamu ke dia. Ya, jadi di sini saya merasa bahwa diri kamu tuh memang saat ini mulai menjaga jarak ya, mulai tidak memperhatikan dia karena diri kamu tuh sudah menyerah. Ya, kenapa menyerah? Ya karena percuma juga hubungan ini dipertahankan, tapi orang ini makin lama semakin toksik kepada dirimu. Ya, dipertahankan pun juga tidak ada perubahan, sehingga pada akhirnya diri kamu tuh mengambil sikap diam, mengambil sikap menarik diri agar orang ini mau berkaca. Ya, apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan yang layak untuk kamu perjuangkan atau tidak. Dan di sini selama kamu mendiamkannya ya, jangan dikira dia bahagia. Justru ya malah diri kamu ya berubah sikap ke dia membuat orang ini tuh jadi semakin stres ya, semakin tertekan, tersiksa gitu ya. Karena yang saya rasakan letak kebahagiaan dia ini ada di dalam diri kamu. Nah, jadi di saat kamu mendiamkannya, orang ini tuh merasa tertekan banget tapi tidak bisa dia ungkapkan. Dan saat ini aku tuh melihat ya bahwa diri kamu tuh benar-benar terjebak dalam situasi yang bingung ya, dimana ya kamu tuh sebenarnya pengen hubungan ini tuh bisa berjalan membaik gitu ya, tapi kamu lelah karena berjuang sendiri, sedangkan pasangan kamu tidak pernah terlibat di dalam ya proses hubungan ini. Karena nggak tahu kenapa orang ini tuh sering banget datang dan pergi di dalam kehidupan kamu ya, di saat dia membutuhkan kamu muncullah ya si kadal ini di hadapan kamu ya. Tetapi di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, udah dia balik lagi ke versi settingan awal ya. Dan di sini aura hubungan kamu nampaknya sangat abu-abu ya. Itu sangat menggambarkan tentang situasi kondisi hubungan kalian yang saat ini sedang complicated atau sedang berkonflik. Artinya tidak tercium adanya kebahagiaan, justru malah yang saya rasakan ikatan ini makin kesini makin dingin gitu ya. Dan jangan menyalahkan diri kamu karena selama ini apa yang kamu lakukan sudah cukup baik. Hanya saja diri kamu berdealing dengan orang yang kurang bisa bersyukur. Sudah diberikan seseorang sepengertian kamu, tapi tetap aja di mata dia selalu salah. Karena nggak tahu kenapa ini orang tuh sepertinya terlalu mengejar kesempurnaan daripada menerima kekurangan kamu. Jadi seolah-olah kamu tuh dituntut untuk menjadi sesempurna mungkin seperti apa yang dia inginkan, tapi dia nggak sadar apakah selama ini dia sudah cukup baik untuk kamu atau tidak gitu. Dan di sini yang saya rasakan kamu sepertinya cukup ya menahan banyak sakit hati akibat luka yang telah dia tinggalkan gitu. Dan saat ini jujur ya, perasaan kamu sudah berkurang. Mungkin dulu sepenuhnya, tapi saat ini separuh hati aku mencintaimu karena ketidakyakinanku akibat kelakuan kamu sendiri. Seperti itu ya.
Dan di sini kita coba cek lagi. Kita akan lihat ya, siapakah dia seseorang yang kepanasan melihat perubahan sikap kamu. Waduh, siapa tuh ya? Siapakah dia seseorang yang kepanasan karena melihat perubahan sikap kamu? Siapakah dia seseorang yang kepanasan melihat perubahan sikap kamu? Oke. Saya melihat ya, di antara kamu tuh saat ini ada yang lebih memilih fokus bekerja aja, fokus berkarir aja. Ya, karena bisa dibilang kamu bahagia menemukannya, tapi cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga membuat diri kamu tuh merasa nggak betah, seolah ingin pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Ya, dan saat ini juga yang saya rasakan ya, di antara kamu tuh lebih memilih fokus membahagiakan orang terdekat kamu ketimbang memikirkan dia yang makin kesini makin nggak bisa diatur. Karena nggak tahu kenapa ya, orang ini tuh suka bertindak sesuka hati dia tanpa konfirmasi darimu, sehingga kamu tuh merasa ya bahwa posisi kamu tuh sangat tidak dihargai sebagai seorang pasangan. Semestinya ya, apapun yang terjadi ya, dia ini harus bilang kepada kamu, kayak misalkan kemana-mana pun harus berpamitan, ketika melakukan tindakan apapun kamu diajak untuk berdiskusi. Tapi karena dia orangnya egois, sehingga orang ini tuh suka bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Dan saat ini jujur ya, kayak kamu tuh udah mulai mengabaikan dia. Kamu lebih memilih jalan hidup kamu sendiri. Fokus karir, fokus bekerja, fokus menata masa depan. Atau mungkin ada juga di antara kamu yang saat ini sedang self-healing. Untuk menyembuhkan ya segala kehancuran yang terjadi di dalam pikiran kamu sekarang. Dan saat ini ya, tidak ada yang kamu miliki selain Tuhan ya. Jadi percuma juga berharap sama dia, nggak pasti. Lebih baik menyerahkan aja semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di sini saya melihat ya, satu persatu kebohongan mulai terbongkar. Awalnya kamu mengira bahwa dia adalah seseorang yang sangat tulus ya, yang sangat mencintai kamu. Tapi ya, karena Tuhan masih sayang sama kamu, sehingga ya segala kebusukannya pelan-pelan tuh terbongkar gitu ya. Mulai dia yang sering banget yang nggak jujur di belakang kamu ya, mulai dia berdrama di hadapan kamu gitu ya. Mulai dari orang ini mungkin memanfaatkan kebaikan kamu, dan yang lebih parah ada juga ya di antara dia ini ya yang berdealing dengan orang lain di saat dia masih terikat hubungan dengan kamu. Ya, beberapa memang di antara dia ini terlihat polos ya, terlihat kayak seolah-olah itu meyakinkan banget, padahal aslinya dia ini seorang player ya, dia seorang pemain. Hanya saja nggak tahu kenapa, apakah kamu mudah dibodoh-bodohin sama dia, atau mungkin ya semeyakinkan itu dia di awal sehingga kecantol juga gitu. Padahal sempat ya diri kamu tuh mikir apakah nih orang tuh benar-benar pilihan yang tepat atau tidak ya. Tapi karena dia bisa membuat kamu merasa nyaman, sehingga tanpa berpikir panjang kamu langsung jatuh cinta kepada dia. Tapi setelah ya kamu mengetahui segalanya ya, perasaan kamu saat ini sudah mulai ragu ya. Bukan ragu lagi, bahkan ada juga ya di antara kamu tuh yang mulai merasakan mati rasa ya. Dan ini nggak dibuat-buat, ini semua terjadi secara natural. Bukan karena kamu punya pilihan yang lain, melainkan karena sikap dia sendiri yang susah diatur. Seperti itu. Kita coba cek lagi di sini ya. Kita cek dulu. Kita cek ya terlebih dahulu di sini. Siapakah dia seseorang yang kepanasan melihat perubahan sikap kamu? Siapakah dia seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikap kamu? Kita cek terlebih dahulu ya. Di sini ada kartu Six of Wands. Oke. Di sini saya merasa ya bahwa diri kamu tuh saat ini sedang dihadapkan sama seseorang yang sepertinya ingin selalu dihargai. Ya nggak tahu kenapa orang ini tuh kayak ingin selalu mencari validasi sana sini gitu ya, ingin selalu dihargai, ingin selalu disayang ya, ingin selalu dicintai gitu. Tapi diri kamu masih merasa kosong ya, karena karena kamu tuh tidak pernah merasakan kehadiran sosok seseorang yang kamu inginkan. Gitu. Awalnya memang yang aku rasakan hubungan kalian tuh berjalan membaik gitu. Tapi seiring berjalannya waktu
ya diri kamu tuh mulai merasa curiga, ya apabila orang ini tuh nggak setia sama kamu, ya sampai pada akhirnya ya semuanya terbongkar. Ternyata selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia memasukkan orang lain ke dalam hubungan kalian sehingga memicu terjadinya pertengkaran seperti apa yang terjadi saat ini. Gitu ya. Dan di sini yang saya lihat ya, di antara kamu tuh saat ini benar-benar merasa marah sama dia, ya, merasa dikecewakan di saat kamu mulai yakin terhadap dia. Ya, jadi diri kamu tuh saat ini benar-benar mulai merasa kayak ditipu, ya, mulai merasa kayak dibohongi, ya, mulai merasa ya bahwa diri kamu tuh dianggap apa ya, kayak kamu tuh mulai ya dianggap sebagai tempat di saat butuh doang gitu, karena nggak tahu kenapa orang ini tuh kayak sering muncul gitu di saat dia butuh sesuatu. Nggak tahu tuh ya, entah butuh duit buat angsuran nggak tahu kenapa, entah dia butuh duit buat kebutuhan dia sehari-hari, ya dia sayang-sayangin kamu, puji-puji kamu gitu. Dan yang lebih parah ya, orang ini memanfaatkan kamu ya untuk kesenangan selingkuhannya, ya. Dan di sini akhirnya semua tabir tuh terbongkar gitu ya. Dan saat ini ya aku tuh melihat bahwa diri kamu tuh udah mulai merasa nyaman dengan situasi kamu sendiri. Artinya apa? Ya diri kamu tuh sudah mulai menemukan titik kedamaian di dalam hidupmu sendiri gitu. Ya, lepas dari dia bukannya sedih, justru malah membuat diri kamu tuh kayak semakin fresh gitu ya, membuat diri kamu jadi bisa bernafas lega setelah melewati berbagai kesulitan selama diri kamu berdealing sama dia gitu ya. Dan aku nggak tahu kenapa ya, dia ini kayak memang tipikal orang yang kayaknya punya trauma di masa kecil ya. Mungkin ya di antara dia ini pernah dulunya tidak dihargai sama keluarganya. Mungkin bisa juga ya dia dulunya pernah menjadi korban kekerasan ya. Atau mungkin bisa juga ya kehadiran dia ini tidak pernah dihargai sama pihak keluarganya. Makanya saat ini dia tercipta ya sebagai sosok yang karakternya ya, menurut aku tuh ya pengennya dihargai terus ya, pengennya selalu disayang, dicintai gitu ya, tapi dia tidak bisa memberikan apa yang telah kamu berikan ke dia, seperti itu. Dan di sini tuh banyak sekali ya sepertinya unek-unek kamu ya ke dia, tapi nggak tahu kenapa, entah kamu takut untuk menyampaikan ini atau karena kamu tidak ingin ribut. Karena jika dilihat dari energinya ya, saya merasa banyak sekali ungkapan unek-unek isi kata hati yang pengen kamu sampaikan ke dia. Seperti itu. Tapi kamu tahan ya. Coba kalian komentar apa yang membuat diri kamu menahan energinya di sini. Kita cek lagi ya. Siapakah dia? Seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikap kamu. Siapakah dia? Seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikap kamu. Ya. Diam-diam, saya melihat kamu dan dia ini tidak ada ikatan. Ya, tapi kamu merasa bahwa dia mencintai kamu. Meskipun kalian tidak ada ikatan, tapi saya melihat bahwa orang ini sering banget cemburu terhadap kamu ketika melihat kamu dekat dengan yang lain. Ya, meskipun kalian gak ada status, tapi gak tahu kenapa, seolah-olah orang ini tuh tidak terima. Ya, apabila ya diri kamu mendekati orang lain selain dirinya dia. Bahkan ya yang membuat saat ini diri kamu sedang berkonflik sama dia karena mungkin saja ada sesuatu hal yang memicu rasa kecemburuannya sehingga membuat orang ini tuh merasa bersikap jutek terhadap kamu, merasa tidak membutuhkan kamu, dan yang lebih parah ya mungkin ada juga beberapa di antara dia ini yang seolah-olah tuh ngeblokir kamu gitu, sedangkan kamu tuh bingung ya, ini sebenarnya letak salahku di mana gitu ya, kita ini nggak jadian tapi kenapa ya kamu tuh bersikap jutek ke aku gitu ya. Dan di sini yang saya rasakan ya, diri kamu tuh benar-benar stres ya, benar-benar tersiksa banget gitu, karena bukan ini yang kamu inginkan. Tujuan kamu ya membuka hubungan itu untuk cari kebahagiaan, bukan kesengsaraan ya. Tetapi justru yang terjadi saat ini ya ketidakstabilan di dalam hubungan yang kamu rasakan, sehingga membuat diri kamu tuh seolah-olah ingin memutuskan dia sekarang gitu. Dan saat ini memang yang saya rasakan tuh mood kamu lagi nggak bagus ya. Jadi kayak ya bisa dibilang tuh kamu kayak merasa ogah ya untuk
bisa ngomong sedetail mungkin tentang unek-unek kamu ini ke dia gitu. Tapi kamu tunjukkan ya lewat sikap kamu yang diam ya, lewat sikap kamu yang cuek, sehingga membuat orang itu merasa kepanasan, cemburu ya sama perubahan sikap kamu. Yang dia takutkan ya kamu tuh ada orang lain ya yang mengikat kamu saat ini di saat dia masih belum mendapatkan kamu. Dan di antara dia ini sepertinya sering banget ya curi-curi pandang ke kamu. Mungkin bisa juga kamu dan dia ini terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Yang jelas tuh dia sering banget ya kayak memandang kamu dari kejauhan ya, melihat kamu ya, seperti itulah. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia yang mulai kepanasan melihat perubahan sikap kamu? Siapakah dia seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikap kamu? Siapakah dia seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikap kamu? Oke. Pack of Cup ya. Oke. Jadi aku tuh melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang LDRan ya sepertinya dengan kamu, dan dia menahan rasa kangen banget. Gak tahu kenapa, apakah kalian sudah cukup lama ya tidak pernah berjumpa atau ketemu, sehingga membuat orang ini tuh merasa ada rasa rindu yang tak tertahankan gitu. Dan di sini sebenarnya komunikasi kalian tuh baik-baik aja ya yang saya rasakan. Cuman ya, terkadang orang ini tuh sering banget OVT ya, sering banget overthinking kepada dirimu gitu. Kalian kan LDR ya, jadi dia takut gitu apabila ternyata kamu di sana itu macam-macam gitu ya. Dia takut kalau kamu di sana itu ternyata menyembunyikan orang lain tanpa sepengetahuannya di saat dia sayang sama kamu gitu. Karena yang saya rasakan ya bahwa di sini tuh nggak tahu kenapa meskipun kalian LDR, tapi orang ini punya niatan yang sangat serius terhadap kamu. Dan dia terserah gitu ya. Dalam artian tuh entah kamu sayang sama dia atau tidak, yang penting aku tuh mencintai kamu gila-gilaan. Buktinya saja ya, selama dia berdealing dengan kamu dan kalian menjalin hubungan LDR ini ya, saya melihat tuh dia sering banget gitu ya. Dalam artian tuh kayak nyimpen foto kamu, stalking sosial mediamu ya, yang artinya menandakan apa ya, bahwa orang ini tuh sangat nyaman ya, merasa tidak ingin kehilangan dirimu gitu ya. Dan dia ini memang tipikal orang yang menurut aku nggak romantis ya. Jadi berhentilah berekspektasi yang terlalu tinggi ya, menyamakan dia dengan drama-drama Korea, karena itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Kenapa? Karena dia termasuk pribadi yang sangat cuek, pribadi yang seolah-olah itu apa ya, bisa dibilang tuh pribadi yang cuek lah gitu ya. Tetapi orang yang seperti ini ya, dia terkadang tuh tipikal seseorang yang punya niatan yang cukup kuat ya untuk seriusin kamu. Dan saat ini masalah terbesar yang kamu hadapi itu sebenarnya masalah LDRan aja. Lepas dari itu semuanya ya, dia sangat sayang, nyaman terhadap dirimu. Dan di sini kita lihat lagi ya, saya merasa usia dia di bawah kamu ya. Jadi nggak semua, tapi ada beberapa di antara kalian tuh yang ada perbedaan usia, dan kebetulan usia pasangan kamu ini di bawah kamu. Tapi menurut aku nggak masalah ya, so far selagi kalian bisa sama-sama saling imbangi satu sama lain, perbedaan usia itu bukanlah penghalang utama di dalam hubungan ini gitu. Terus ini ada keraguan dari kamu, nggak tahu ya kamu ragu ke dia itu karena apa. Yang jelas tuh dia sepenuh hati mencintai kamu, tapi dirimu tuh masih ragu gitu ya. Terus saya juga melihat ya, diam-diam orang ini bucin ya sama kamu. Dia menggila gitu. Ibarat kata itu kayak ya mencintai kamu ugal-ugalan gitu. Mungkin selama ini yang kamu rasakan kan kayak perlakuan dia ke kamu biasa aja. Padahal di belakang kamu tuh ya cinta dia ini ugal-ugalan banget gitu. Terus saya juga melihat ya bahwa di sini tuh energi dia ya, saat dia komunikasi dengan kamu, dia merasakan adanya suatu kedamaian. Dan kamu pun juga bisa memberikan warna baru. Cuman ya, kelemahan terbesar dia, orang ini suka OVT ya, dia suka curiga gitu ya, takut apabila mungkin saja gitu ya diri kamu tuh macem-macem di sana. Dan di sini saya juga merasa gitu ya bahwa dia tuh menganggap ya kamu tuh lebih dari seorang pacar, lebih dari seorang pasangan. Karena selama ini dia menilai ya bahwa kamu tuh bisa menjadi wadah ya, bisa menjadi wadah tempat untuk bercerita. Jadi kayak ya mungkin kalian jarang ketemu, tapi kamu tuh sudah tahu ya siapa dia, detailnya dia kayak gimana gitu ya.
Karena ya bisa dibilang dia sering banget curhat cerita kepada kamu gitu. Dia orangnya sederhana, simpel ya. Artinya tuh cara berpikir dia juga nggak neko-neko ya, nggak berbelit-belit. Kalau A ya A, kalau B ya B. Jadi dia nggak suka basa-basi lah, intinya seperti itu. Kita cek lagi di sini ya, siapakah dia? Seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikap kamu. Siapakah dia? Seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikap kamu. Oke. Wow. Hati-hati ya, hati-hati. Karena saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang emang kamu tuh curiga sama dia bahwa orang ini tuh ternyata red flag. Ya, artinya apa? Ya, orang ini tuh orang yang bisa dibilang tuh kayak patut dicurigai bahwa dia ini berindikasi tidak benar-benar tulus sayang mencintai kamu. Gitu ya. Sebenarnya makin kesini tuh saya merasa bahwa diri kamu tuh makin terancam ya, merasa takut gitu ya. Kalau ternyata selama ini perjuangan kamu, pengorbanan kamu tuh akan sia-sia. Karena jujur aja gitu ya, selama kamu menjalin hubungan dengan dia, sudah terlalu banyak sekali pengorbanan kebaikan yang sudah kamu berikan kepada dirinya dia. Gitu ya. Jadi kamu takut ya kalau pada akhirnya ini akan sia-sia. Karena emang yang saya rasakan ya, orang ini tuh red flag gitu ya. Artinya orang yang mungkin warning lah gitu, lebih berhati-hati lagi sama dia. Tapi pinternya dia gitu, meskipun dia red flag, dia pandai ya, dia pinter banget menutupi kebusukan dia dengan kesempurnaan untuk mengelabuhi dirimu. Nah makanya kenapa gitu, mungkin selama ini yang kamu rasakan tuh hanya perfect-perfectnya aja. Tapi sekali saja seperti yang kamu rasakan sekarang, kamu dikecewakan sama dia, maka sakitnya itu akan luar biasa. Karena ingat ya bahwa cinta itu seperti dua mata pisau. Dia bisa melindungi, tapi dia juga bisa melukai hati kamu, gitu. Dan di sini saya merasa ya bahwa aku paham ya bahwa susah ya sepertinya melepaskan perasaan kamu kepada dirinya dia. Artinya itu apa sih? Dalam artian kayak ya kamu tuh susah ngelepasin dia karena sempat juga ya di antara kamu tuh mencoba untuk melupakan dia, melepaskan dia, tapi apa yang terjadi justru malah orang ini menghalangi niat dia ya, menghalangi niat kamu gitu ya. Terus saya melihat juga ya di antara kamu tuh emang tipikal orang yang gak terlalu suka ya membatasi pasangan kamu. Kamu juga tipikal orang yang gak suka atur-atur hidupnya dia. Cuman terkadang tindakan yang dia lakukan ini kelewat batas gitu. Is okay lah gitu. Aku udah ngasih kebebasan kamu. Aku gak ngekang-ngekang kamu. Tapi kenapa gitu ya, di saat aku memberikan kebebasan, terkadang kebebasan kamu tuh kelewatan gitu. Karena kayak nggak tahu batas gitu ya. Kayak nggak tahu batas, nggak tahu aturan ya. Kayak semua itu dilanggar terus. Nah makanya kenapa di sini kayak hidup kamu tuh jadi merasa nggak tenang gitu. Sebenarnya kamu tuh pengen banget ya menikmati ya hari-hari ini penuh dengan kebahagiaan gitu ya. Setidaknya ya jika saat ini ada penderitaan gitu ya, tapi ada orang yang membantu menyembuhkan. Tapi ternyata tidak, justru malah orang ini membawa seolah itu luka baru ya, yang membuat diri kamu tuh jadi makin pusing. Dan saat ini saya melihat ya, nggak tahu kenapa hubungan kamu tuh sedang ada gelombang ya. Gelombang tuh artinya apa ya? Mungkin ada sepak terjalnya, ada suatu masalah ya. Dan kamu tuh pasrah gitu. Artinya apa? Ya udah pasrah aja gitu. Kalau emang dia bukan jodohku, ya gimana lagi gitu. Hanya mengikhlaskan aja ya. Tetapi jika emang dia jodohnya kamu, ya kamu tuh berharap bisa disatukan ya. Terus ini juga bisa menggambarkan ya bahwa saat ini kamu sedang menanti kabar dari seseorang ya, seseorang yang terikat hubungan dengan kamu. Karena ya kamu bingung gitu, tiba-tiba aja dia nggak ada kabar, tiba-tiba dia di chat nggak bisa, di telepon pun nggak diangkat ya. Jadi di sini ada juga yang menandakan gitu ya, diri kamu tuh saat ini sedang menunggu kabar dari seseorang gitu. Atau indikasi lain, saya juga merasakan di antara kamu saat ini sedang apa ya, dalam artian memikirkan seseorang ya, karena mungkin LDR gitu, makanya kamu kepikiran ya. Kita cek lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikap kamu. Tuh, beberapa dari dia ada yang Libra ya, saya melihat seperti itu. Dan di sini seseorang yang kepanasan melihat perubahan sikap kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini ya merasa tertawa-tawa, merasa bahagia di sela-sela penderitaan kamu.
Karena orang ini menurut aku tuh dia nggak bisa menjadi support system yang baik gitu ya. Dan di sini saya melihat gitu, kayak ada ketidakstabilan, ketidakseimbangan di dalam hubungan ini ya. Tapi diri kamu nggak bisa bersuara ya, diri kamu nggak bisa mengutarakannya. Kenapa? Karena kamu tahu ya, ketika kamu mengutarakan isi hatimu, pasti ini akan menjadi perdebatan baru ya. Padahal gitu, kemarin aja kita baru aja debat gitu. Masa iya sekarang kita mau debat lagi gitu. Dan di sini aku tuh merasa gitu, meskipun kamu tuh kayak seolah-olah bahagia ya, tapi sebenarnya di belakang kamu, hati kamu tuh sangat tertekan ya, sangat menderita. Karena emang kamu tuh kayak nggak pengen dikasihanin orang lain gitu. Kamu tidak pengen menjadi beban untuk siapapun. Nah makanya di sini gitu ya, meskipun kamu sedang sedih, tapi kayak kamu tuh pura-pura baik-baik aja gitu ya. Terus juga beberapa dari kamu tuh saat ini kayak mulai apa ya, ingin sekali heart to heart sama dia gitu. Kayak dalam artian tuh ya, aku pengen tahu, aku pengen membuka isi dalam hati kamu ya, kamu pun juga sama gitu. Karena jujur ya, kayak hubungan ini makin kesini tuh kita makin jauh gitu. Mungkin kita dulu bisa saling memberi, saling membutuhkan, tapi saat ini ya aku pengen buka ya, dalam artian isi hati kamu tuh kayak gimana gitu. Terus yang nggak aku sukai dari kamu apa gitu ya, yang nggak kamu sukai dari aku tuh apa, agar kita itu bisa memperbaiki diri gitu. Dan di sini aku percaya ya, bahwa hati orang ini tuh juga sebenarnya hancur ya, hati dia tuh rapuh, hati dia tercabik-cabik ya, melihat perubahan sikap kamu ke dia. Tapi dia tidak tunjukkan ya, karena dia berusaha sok kuat gitu ya, berusaha tidak ingin terlihat lemah di hadapan kamu ya. Meskipun hidup ini banyak tekanan gitu, tapi dia tetap terus berusaha gitu ya, untuk terlihat baik ya. Yang saya rasakan seperti itu. Ini juga mengindikasikan ada juga ya seseorang yang sebenarnya sedang memendam kecemburuan tapi tidak terlihat. Tapi dari sikap dia itu sudah kebaca. Artinya ada sesuatu hal yang mungkin tuh membuat orang ini emosi sama kamu. Ya. Oke. Kita cek lagi di sini ya. Kita cek dulu. Siapakah dia seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikap kamu? Siapakah dia seseorang yang mulai kepanasan melihat perubahan sikap kamu? Tuh. Kamu sama dia mirroring ya, yang saya rasakan. Sebenarnya kayak hubungan ini tuh indah, asalkan kalian berdua cara ngejalaninnya tuh bener gitu. Karena sesempurna apapun ya suatu hubungan, ketika cara kalian menjalani hubungan tersebut salah, ya sudah ya, ini tuh akan menjadi suatu tekanan, atau ya kayak bagaikan bom waktu yang sewaktu-waktu itu bisa hancur. Karena yang saya lihat gitu, kalian memutuskan untuk bersatu tuh karena ya kalian berdua itu merasa mirroring, merasa memiliki banyak kesamaan ya. Dan di sini kayak kamu tuh kehabisan kata-kata karena sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menasehatinya ya, agar orang ini mau berubah. Karena di sini yang saya lihat tuh beberapa dari dia kayaknya dominan ya. Dalam artian tuh kayak dominan gitu. Ya dominan, intinya tuh kayak dia pengennya tuh selalu atur-atur hidupmu, tapi dia nggak pernah mau diatur gitu. Yang membuat hubungan ini tuh jadi kayak apa ya? Kayak ketiup angin gitu ya. Kadang gini, kadang gitu. Kayak lebih tepatnya nggak konsisten gitu ya. Terus saya juga merasa juga beberapa dari kamu apa ya, bisa dibilang tuh sebenarnya kangen ya, merindukan suasana hubungan yang dulu, tapi saat ini hubunganku hancur. Nah, jadi ada ya beberapa di antara kamu tuh yang merindukan momen ini gitu ya. Terus saya juga melihat ya bahwa di sini tuh terbayang-bayang ya. Saya melihat tuh di saat mungkin kamu berubah sikap ke dia, dia mulai terbayang-bayang ya, terbayang-bayang sama kamu ya. Jadi kayak ya terbayang-bayang gitu, ingat kenangan kalian ya. Terus kita cek lagi di sini.
Saya akan coba lihat bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Ya, di sini sangat bisa dirasakan ya bahwa meskipun kalian berdua ini sering banget gitu ya, mungkin terlibat dalam sebuah konflik yang tidak diinginkan, tapi jujur bahwa orang ini tuh tidak bisa hidup tanpa kamu. Ya, meskipun kalian belum menikah, tapi dia sudah menganggap bahwa kamu adalah pasangan hidupnya dia. Bahkan di antara dia ini kayaknya punya mimpi ya. Kayak dia sering banget berandai-andai gitu ya, pengen menikah dengan kamu gitu ya, pengen punya anak gitu ya. Tapi terkadang ya dari cara dia yang main-main menjalani hubungan ini ya, terkadang tuh membuat diri kamu tuh jadi merasa apa ya, dalam artian tuh mungkin gak sih gitu ya, orang sikap kamu aja masih seperti ini ke aku, kamu tuh terlalu membayangkan yang indah-indah gitu, seharusnya perbaiki dulu baru berekspektasi. Tapi ini orang salah ya, kayak dia berandai-andai dulu ya, perbaikinya tuh urusan belakangan gitu ya. Terus saya juga melihat, ini mungkin gambaran dari dia yang saat ini tuh sedang menikmati ya, menikmati hubungan dia bersama kamu gitu ya. Jadi ya dia menikmati ya, menikmati, berbahagia gitu ya, merasakan sentuhan kasih sayang yang telah kamu berikan kepada dia. Kita lihat ya bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Kita cek dulu. Oke. Saat ini dia sedang sakit ya. Sakit apa ya? Sakit hati. Dia sedang sakit melihat kamu ya, mungkin bersikap cuek kepada dia. Dia sakit ya, mungkin kamu tidak perhatian ke dia ya. Dan dia sakit gitu karena kamu tidak sepeduli yang dulu gitu ya. Jadi ada di antara dia yang saat ini tuh benar-benar merasa sakit gitu ya. Dan dia berharap ya bahwa kalau memang ada sesuatu hal yang nggak kamu sukai dari dia, kamu ngomong. Jangan dipendam gitu. Karena dia nggak tahu cara perbaikinya dari mana. Karena dia sebenarnya pengen gitu ya, selesaikan masalah ini ya, dan segera merekonsiliasi hubungan yang lebih baru, yang lebih baik gitu ya. Asalkan ya ketika kamu ya mungkin ada masalah ke dia, cerita, bukan dipendam gitu. Karena jujur aja nih orang tuh tipikal orang yang menurut aku tuh nggak suka didiemin, nggak suka dicuekin gitu ya. Oke, terus orang ini nggak bisa berpaling dari kamu ya. Saya merasa orang ini tidak bisa berpaling darimu meskipun kamu menyakiti dia gitu ya, meskipun kamu bikin sakit hati kepada dia, tapi jujur orang ini nggak bisa berpaling darimu gitu. Dan di sini nggak tahu kenapa ya, dia tuh kayak merasa kamu tuh sering ya melukai hatinya, mungkin tanpa kamu sadari, atau mungkin ya kamu sadar gitu bahwa ini orang tuh bakal sakit hati, tapi dia tetap loh mau sama kamu. Artinya kan ya cinta dia ke kamu ini luar biasa gitu ya, nggak main-main gitu loh. Kita cek lagi gimana perasaan dia ke kamu. Bagaimanakah perasaan dia ke kamu? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu? Tuh. Dan di sini ada kartu The Emperor. Ada yang nggak tahan ya di sini ya. Saya melihat ada seseorang yang sepertinya tidak tahan ingin bertemu kamu. Dia punya unek-unek, tapi dia nggak mau cerita ya kalau dia belum ketemu kamu secara langsung. Karena dia menganggap bahwa ya menceritakan secara langsung dengan nggak langsung itu beda gitu ya. Jadi kayak dia pengen banget secepatnya ketemu kamu karena dia pengen menyampaikan ya unek-unek yang dia tahan selama ini. Mungkin selama ini kamu menilai dia nggak ada tindakan, dia orangnya pasif. Tapi sebenarnya tidak. Hanya saja dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh nggak gegabah. Dia nggak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sebelum dia bertemu kamu secara langsung. Emang kelihatannya sosok ini sedikit keras kepala ya. Yang terkadang tuh membuat kayak, lo tuh apaan sih gitu ya. Gue tuh ngomong gini tujuannya baik gitu. Tapi kamu denial terus gitu ya. Manfaat kamu tuh apa gitu ya. Keras kepala kayak gitu. Terkadang tuh bikin kamu juga ngerasa gedek sama dia gitu. Terus ini juga mengindikasikan juga beberapa dari dia ini orang yang menurut aku tuh dewasa
Tapi saking dewasanya, cara dia ngejalin hubungan tuh kaku. Gitu, udah tahu kamu dan dia ada perbedaan usia gitu. Tapi dia nggak bisa ngimbangin hal itu. Nah, makanya kenapa cara kalian menjalin hubungan tuh kayak kaku ya. Kayak kaku. Kaku tuh ya kaku ya. Kaku tuh ya kayak mungkin kayak nggak terlalu friendly gitu loh ya. Kayak ada jarak, kayak ada gap gitu di antara kalian ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Jujur ya, dia takut kamu tinggalkan di saat orang ini sedang bucin-bucinnya sama kamu. Dia tahu ya bahwa setiap hubungan tuh pasti ada masalah. Tapi dia tidak ingin kamu tinggalkan. Apapun yang terjadi kita diskusikan. Sedangkan saat ini ya, dia melihat kamu tuh berubah sikap. Kamu tuh saat ini bersikap diam. Yang membuat dia tuh jadi stres. Jadi takut banget kehilangan kamu. Padahal dia ingin damai sebenarnya. Ya, dia pengen damai bersama kamu. Tapi kamu lebih mengambil cara yang simple. Kenapa? Karena kamu pengen kasih dia suatu pembelajaran ya. Agar orang ini tuh tahu memaknai bagaimana ya sedihnya ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai selama ini gitu. Dan saat ini tuh dia ngerasa ada yang hilang dari diri kamu ya. Mungkin kamu nggak ngasih perhatian lagi ke dia, mungkin cinta kamu udah mulai berkurang, atau mungkin ya kamu emang udah mulai bosan ya. Makanya di sini kayak dia tuh ngerasa ada yang mulai hilang saat ini. Nah, terus saya juga melihat ya, beberapa di antara dia ini sama sekali tidak pengen ya benar-benar kamu tinggalkan ya, karena dia sudah bahagia, sudah nyaman dengan kamu. Nah, bentar ya, saya lihat dulu. Ya, ini menggambarkan banget ya. Emang kamu yang jaga jarak, bukan dia ya. Jadi kayak kamu yang menjaga jarak dari dia, tujuannya biar dia dapat pembelajaran gitu, biar tahu rasa tuh ya, gimana tuh rasanya ya gue cuekin, gimana tuh rasanya ya aku diemin gitu. Angka 8 ini menggambarkan tentang infinity ya. Jadi kayak infinity itu sebenarnya tanpa batas ya. Jadi nggak apa-apa deh gitu, kalian tuh saat ini kayak Tom and Jerry, tapi ujung-ujungnya apa ya, dia akan kembali ke dalam lingkaran yang sama. Kita cek lagi di sini ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Gimana perasaan dia ke kamu saat ini? Tuh. Wow, menarik ya. Karena kamu berubah sikap ke dia ya, dan dia tidak ingin apapun yang terjadi kamu putuskan. Maka ya, saya merasa beberapa di antara dia ini sampai lari ke arah spiritual ya. Mungkin kamu dipelet, mungkin kamu didukunin ya, mungkin foto kamu dicuri, dia simpen gitu ya di bawah kasurnya dia gitu. Dimana tujuannya ya, agar apapun yang terjadi, semarah-marahnya kamu ke dia, sekecewa-kecewanya kamu ke dia ya, agar diri kamu tuh tidak pergi meninggalkan dia gitu. Karena The Hierophant ini ya menggambarkan tuh kayak kamu sadar bahwa dia sering nyakitin kamu, tapi hati kamu udah terkunci ke dia. Dia pun juga sama gitu ya. Dia tuh merasa bahwa hubungan kita ini jauh dari kata bahagia loh. Aku dan kamu tuh bagaikan sapi dan banteng gitu ya. Ya mungkin tuh sering beradu gitu. Tapi kenapa ya hatiku tuh terkunci buat kamu. Dan aku tuh mati rasa melihat yang lain gitu. Ya, sampai-sampai dia ngerasa seperti itu, kayak melihat yang lain tuh nggak tertarik ya, tertariknya sama kamu terus meskipun kalian berantem ya nggak apa-apa lah gitu, karena itu pikirannya. Dan di sini juga saya paham ya bahwa sebenarnya dia tuh pengen selalu kamu prioritaskan, dan selama ini pun kamu juga sudah memprioritaskan dia gitu. Cuman menurut aku tuh di sini ada kecemburuan, ya, kecemburuan yang tidak dia sampaikan, ya. Terus juga di sini dia pengen ngomong sebenarnya sama kamu, tapi kamu menghalang-halangi ya, kayak menghalang-halangi ya karena nggak pengen ngomong gitu. Gue itu udah capek, gue itu udah lelah. Nah makanya di sini kayak kamu yang menghalang-halangi niat dia agar apa ya, orang ini nggak bisa ngomong gitu ya, karena udah capek juga gitu loh. Terus
ini menggambarkan energi kamu juga ya. Kayak kamu tuh nggak tahu kenapa kayak angkat tangan aja ya. Terus The Hangman. Ini ada orang yang menderita karena jujur sampai detik ini masih belum kamu kasih kepastian gitu. Orang ini udah nyatakan perasaannya ke kamu sebenarnya ya, dan kamu udah tahu ya bagaimana kebucinannya terhadap kamu. Tapi kamu butuh waktu ya, karena ini menyangkut kebahagiaan. Kamu tuh trauma ya. Kamu takut kegagalan yang dahulu ya. Kamu takut disakitin lagi. Nah, makanya di sini ada ya seseorang tuh yang merasa nggak dikasih kepastian sama kamu. Dia sedih gitu ya. Dia merasa digantung. Padahal ya kamu tuh kurang apa lagi sih gitu. Aku tuh udah membuktikan itu loh kepada kamu. Aku udah sesayang itu sama kamu. Tapi kamu masih ragu terhadap diriku. Nah ya. Jadi ada beberapa di antara dia ini yang kayak sedih gitu ya. Karena merasa kamu abaikan, tidak kamu beri kepastian gitu. Dan dia saat ini memikirkan ya, kayak di dalam otak dia tuh panas banget gitu ya. Apalagi kamu nggak kasih kepastian, tapi di satu sisi mungkin kamu sering ya posting ini, posting itu ya. Membuat dia jadi kebakar cemburu gitu. Terus, dan di sini tuh, saya merasa bahwa aku paham ya bahwa keinginan dia tuh pengen mendekat ya, pengen mendekat menjadi milik kamu seutuhnya. Tapi karena kamu punya trauma akan kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan, sehingga kayak kamu tuh menimbang-nimbang saat ini ya. Jadi kayak menimbang-nimbang apakah dia pas, apakah dia cocok, apakah dia layak buat aku pertahankan gitu. Sedangkan ini masalah pendamping hidup gitu ya, bukan hanya sekedar teman biasa. Nah, tapi orang ini gitu pengen banget secepatnya mendapatkan jawaban darimu. Nah, kita cek lagi di sini. Gimana perasaan dia ke kamu saat ini? Nggak usah ditanya ya. Karena di sini meskipun dia tuh merasa bahwa dia nggak sempurna ya, dan kita ini nggak sama, tapi dia sangat mencintai kamu. Karena The Lovers ini menggambarkan tentang energi yang derajatnya itu paling tinggi ya di kartu tarot. Artinya tanpa ditanya pun ya, meskipun kamu nggak pernah mendengar langsung ya dari bibirnya dia bahwa dia sangat sayang sama kamu, tapi dari energi itu sudah terwakili bahwa orang ini tuh seolah-olah takut kehilangan kamu ya, merasa tidak ingin ya berpisah dari kamu gitu. Karena The Lovers ini kayak ya udah, kamu milikku, aku milikmu. Nah ya, jadi kayak ya udah, kita sayang-sayangan aja daripada kita berantem gitu ya. The Lovers, saya merasa ya perjalanan hubungan kalian ini masih jauh. Sebenarnya ya hubungan ini tuh masih jauh, tapi terasa singkat. Karena bagi dia gitu, dia merasa menemukan pilihan yang tepat. Nggak tahu kamu ya, apakah kamu merasa bahagia sama dia atau tidak. Karena dari sisi perasaannya ya, meskipun hubungan ini tuh kayak sebenarnya tuh fasenya masih jauh, tapi dia udah ngerasa deket gitu ya, udah ngerasa kayak deket, udah ngerasa nempel mungkin gitu, karena dia merasa sudah menemukan pilihan yang tepat bagi dia. Dan kamu mengira ya bahwa dia ini kayak ular ya, kamu mengira bahwa sifatnya dia ini kayak ular gitu ya, dasar ular kobra berbisa gitu ya. Iya pasti, tapi setelah kamu membuktikan ya dengan mata kepala kamu sendiri, ternyata ada sesuatu hal yang kayak membuat hati kamu tuh kayak merasa berbunga-bunga. Wah, ternyata dia nggak sama ya seperti apa yang aku curigai sekarang gitu. Terlebih, ya meskipun hubungan kalian ini kayak masih penuh dengan lika-liku gitu, tapi kayak kamu tuh sudah merasakan adanya chemistry bahwa dia adalah jodohnya kamu, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja silahkan chat link WA di bawah deskripsi video ini. Bye!